Ayahku tak terkalahkan di dunia. Bab 311. Jiang Yifeng dan kelompoknya membawa pria pendek dan gemuk itu serta bola yang berisi roh yang dipenjara kembali ke perkumpulan untuk melapor. Sekalipun mereka ingin menggunakan penyiksaan untuk mendapatkan informasi, itu akan memakan waktu. Xiao Chen memutuskan untuk mengantar Xia Yutong pulang untuk tidur dan kembali besok untuk mendengarkan hasilnya. Semua orang kembali ke kamar masing-masing untuk tidur. Hari berikutnya, Xiao Chen bangun pagi seperti biasa dan menyiapkan sarapan sendiri. Di bawah ancaman masakan yang gagal total, seorang pria yang berpengalaman berubah menjadi ayah rumah tangga. Setelah sarapan, keluarga yang terdiri dari 3 orang itu berkendara ke perkumpulan tersebut. Di ruang santai, si Zhenxiang meringkuk di sofa, wajahnya memerah, rambutnya berdiri tegak, dan matanya yang mati rasa tampak merah saat dia menatap lurus ke arah seseorang. Xiao Chen menyeruput tehnya dengan santai, tampaknya tidak menyadari tatapan penuh kebencian yang diarahkan kepadanya. Si Zhenxiang menghela napas, wajahnya meringis sedih, dan berkata, "Saudaraku, aku salah, aku minta maaf, mohon maafkan aku." Xiao Chen menyipitkan matanya, tampak benar-benar bingung, "Apa maksudmu, aku akan mengampunimu? Aku tidak mengerti apa yang kau katakan." Mu Chen terbatuk canggung, lalu segera menundukkan matanya dan tampak seperti sedang bermeditasi dalam-dalam, sama sekali terlepas dari situasi tersebut. Si Zhenxiang hampir menangis, "Saudaraku, aku salah, seharusnya aku tidak menipumu. Jika aku tahu kau begitu picik, aku tidak akan pernah berani melakukannya. Keahlian akupunkturmu terlalu luar biasa, aku tidak tahan lagi." Bibir Xiao Chen melengkung ke atas, dan dia menggoda, "Kau sudah mencapai tingkat penguasaan, jadi mengapa kau tidak memanfaatkannya sebaik mungkin dan berlatih dengan tekun? Apa yang kau lakukan hanya duduk di sini tanpa melakukan apa-apa?" Si Zhenxiang tampak sedih, seperti seorang istri muda yang teraniaya dan hendak menangis. Dengan wajah muram, dia berkata, "Efeknya bagus, 1 malam berlatih setara dengan 1 hari, tetapi efek sampingnya terlalu besar. Aku hampir mengalami penyimpangan ki beberapa kali. Aku sangat bersemangat sepanjang malam, mendirikan tenda sepanjang malam. Bahkan orang muda pun tidak bisa mengimbangi, apalagi kakakku yang sudah berusia 100 tahun. Aku terlalu malu untuk menunjukkan wajahku di depan umum." Mata Xia Yutong yang indah tampak sedang berpikir keras, pantas saja postur kakak si aneh, membungkuk ke depan. "Jadi, itu alasannya. Pria picik ini begitu licik." Xiao Chen meliriknya dari samping dan berkata dengan tenang, "Apakah kau yakin tidak akan melakukannya lagi?" Si Zhenxiang buru-buru mengangkat telapak tangannya dan berkata dengan percaya diri, "Tentu saja, pasti, dan tanpa keraguan." Baguslah kau mengerti." Xiao Chen mengangguk puas, dan dengan kecepatan kilat, dia menusuk perut bagian bawah lelaki tua itu dengan jarum. Seketika itu, gejolak darah dan ki mereda, dan sensasi terbakar di hatinya berangsur-angsur hilang. Si Zhenxiang buru-buru duduk bersila untuk mengatur napasnya, bahkan rambutnya yang tegak pun melunak. Xiao Chen tersenyum dan berkata, "Aku sudah mengurus semuanya untukmu, dan membawa orang itu kembali. Sekarang saatnya kau menepati janjimu." Mu Chen terkejut, lalu tersenyum dan berkata, "Tentu saja, itu suatu keharusan. Hanya saja, pekerjaannya sepertinya belum selesai." Xiao Chen terdiam, suaranya berubah dingin saat dia berkata dengan suara berat, "Orang itu telah dibawa kembali, dan semua roh yang dipenjara telah dibebaskan. Apakah masih ada yang belum selesai? Apakah Anda mengharapkan dia untuk menikah, memiliki anak, merawatnya di masa tuanya, dan mengadakan pemakaman yang layak? Anda tidak mencoba mengingkari hutang Anda, bukan?" Melihat pihak lawan tampak siap untuk bersikap bermusuhan hanya karena provokasi kecil, Mu Chen buru-buru berkata, "Saudara Taoist Xiao, kesepakatan kita adalah untuk menyelesaikan masalah ini. Meskipun tampaknya sudah terselesaikan sekarang, menurut pria pendek dan jelek itu, ada iblis kuat di belakangnya. Jika tidak dapat dihilangkan, ia akan menemukan yang lain untuk terus menimbulkan masalah di kerajaan naga." Xiao Chen mengerutkan bibir dan berkata dengan nada menghina, "Sekarang kau sudah tahu siapa dalang di balik semua ini, kenapa kau tidak membunuhnya saja? Bukankah persekutuan kultivasi bahkan tidak mampu menangani seekor binatang iblis?" Mu Chen tampak malu dan berdeham untuk menjelaskan, "Saudara Taoist Xiao, Anda mungkin tidak tahu ini, tetapi menurut pengakuan pria pendek itu, orang yang memerintahkannya untuk datang ke kerajaan naga untuk menangkap roh itu adalah paus tulang pada tahap jiwa baru lahir. Awalnya, memusnahkan seekor paus tulang belaka akan menjadi hal yang mudah bagi serikat tersebut. Namun, kerumitan yang terlibat terlalu besar, sehingga mereka sangat khawatir." "Oh, apa yang membuatmu repot? Ini punya latar belakang yang tak akan berani kau provokasi." Xiao Chen mengangkat alisnya dan bertanya dengan penuh minat. Mu Chen dengan canggung menjelaskan, "Paus tengkorak ini sendiri tidak terlalu kuat, tetapi iblis kuat di baliknya adalah sesuatu yang harus kita waspadai. Ngomong-ngomong, apakah Anda familiar dengan budaya Jepang?" Xiao Chen berpikir sejenak, lalu mengangguk sedikit dan berkata, "Ya, aku memang sedikit tahu tentang tempat-tempat itu. Aku pernah mendengar tempat-tempat seperti kedai kopi wanita dan Mobendao." Xia Yutong langsung terdiam, pipinya yang cantik memerah. Ia mengulurkan jari-jarinya yang ramping dan mencubit daging lembut pria itu. Dia berkata dengan malu dan marah,
kita sedang membicarakan urusan serius, bersikaplah serius. Aduh! Xiao Chen berteriak kesakitan, menjelaskan dengan wajah getir, aku hanya bercanda. Sebagai orang miskin, aku ingin pergi ke Jepang tetapi aku tidak punya uang, jadi satu-satunya cara aku bisa mempelajari budaya pulau itu adalah melalui DVD. Xia Yutong mendengus, terlalu malas untuk memperhatikan bajingan ini lagi, dan memalingkan lehernya yang lembut. Presiden, silakan lanjutkan. Saudara Taoxia, tolong jangan panggil saya, Ketua Guild, lagi, itu terlalu formal. Panggil saja saya, saudaramu, seperti Anda memanggil adik kelas saya, kata Mu Chen buru-buru sambil menyeka keringat dingin dari dahinya. Bahkan Xiao Yao yang kejam dan berkuasa pun harus tersenyum dan meminta maaf ketika pinggangnya dicubit dengan teknik Zen dua jari. Wanita ini adalah bos sebenarnya, benar-benar kejam. Mu Chen tentu saja tidak berani lancang, dan berhenti menyebut dirinya sebagai orang tua ini, langsung menggunakan saya sebagai gantinya, yang menunjukkan betapa terkejutnya dia. Mungkin kekuatan gadis muda ini tidak cukup untuk menarik perhatian orang, tetapi dia mungkin hanya perlu mengucapkan satu kata untuk membuat Xiao Yao yang kejam menimbulkan pertumpahan darah di dunia kultivasi. Dia tidak boleh diremehkan. Mu Chen dengan cepat mengarahkan kembali pembicaraan ke topik utama. Di Jepang, ada iblis terkenal bernama Suten Doji. Xia Yutong menutup mulutnya karena terkejut. Melihat ekspresi bingung di wajah pria di sampingnya, dia tak kuasa bertanya dengan heran, Anda benar-benar tidak mengenalnya. Xiao Chen menegakkan lehernya dan berteriak, apakah aku seharusnya tahu tentang dia? Xia Yutong sedikit terkejut, lalu membuka bibir merahnya untuk menjelaskan, Suten Doji adalah salah satu yokai hebat yang terkenal selama periode Heian di Jepang. Dia dikenal sebagai salah satu dari 3 yokai hebat Jepang, bersama dengan rubah berekor 9 dan Otengu. Dia memiliki kekuatan magis yang besar dan merupakan raksasa dalam dirinya sendiri. Mu Chen mengangguk dan menjawab, benar. Alasan sebenarnya adalah guild ragu-ragu untuk bertindak karena Suten Doji. Mereka perlu mencari tahu apakah Suten Doji berada di baliknya, jika tidak, hal itu dapat menyebabkan perang besar antara dunia kultivasi kedua belah pihak. Namun, membiarkan paus tulang itu terus melakukan aksi predatornya juga tidak dapat diterima. Jika ia mengirim bawahannya untuk menyusup ke kerajaan naga lagi, hal itu dapat menimbulkan masalah lebih lanjut. Terlebih lagi, kota Tianhai terletak di tepi laut, menjadikannya target utama bagi paus tersebut, jadi. Xiao Chen mengangkat alisnya dan berkata dengan sinis, jadi kau ingin kami membunuh paus tulang itu agar kami bisa disalahkan jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan di masa depan. Bab 312. Tidak, kau salah paham. Aku tidak bermaksud menjadikanmu sebagai kambing hitam. Perilaku tercela seperti itu bukanlah perbuatan seorang pria terhormat. Mu Chen buru-buru menjelaskan. Dalam hati ia berpikir, hanya orang bodoh yang akan menjadikanmu, Xiao Yao, sebagai kambing hitam. Menerima tanggung jawab atas kesalahan orang lain adalah sebuah keterampilan yang bergantung pada orang yang melakukannya. Di dunia kultivasi, yang paling sulit diprovokasi adalah kultivator pemberpan. Terutama untuk kultivator jahat yang kuat dan kejam seperti Xiao Yao. Jika kau membuatnya marah dan menyebabkan pertumpahan darah di dunia kultivasi, maka kau hanya akan mencari masalah. Oleh karena itu, Mu Chen tidak pernah mempertimbangkan bahwa jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan di masa depan, dia akan membebankan semua tanggung jawab kepada Xiao Chen. Jika Jepang mendesak untuk mendapatkan jawaban, saya cukup mengatakan bahwa saya terbunuh dalam pertempuran antar kultivator, dan dengan tekanan dari dunia kultivasi Tiongkok, masalah ini akan selesai. Baik di Tiongkok maupun Jepang, pertempuran hidup dan mati adalah hal yang sangat umum terjadi. Jika kamu tidak sehebat orang lain, kamu pantas mati. Selain itu, peran Suten Doji dalam menyusup ke kerajaan naga untuk menangkap roh juga tidak diketahui. Apakah dia mengetahuinya, ataukah bawahannya yang melakukannya di belakangnya? Bahkan mungkin saja Suten Doji sendiri yang merencanakan semua ini. Oleh karena itu, sebaiknya jangan terlalu mempermasalahkan hal ini. Kecuali para petinggi serikat turun tangan untuk membunuhnya, Suten Doji tidak punya alasan untuk membuat masalah. Jika situasinya benar-benar memburuk, kita mungkin bisa membalas. Lagi pula, kota Tianhai adalah kota pesisir, dan tentu saja ada para ahli yang menjaga wilayah lautnya. Jika paus tulang itu berani menyerang para kultivator yang menjaga kota, akan sangat masuk akal untuk membunuhnya dalam serangan balasan. Fakta bahwa paus tulang itu diam-diam menyusup ke wilayah pengaruh kerajaan naga itu sendiri tidak masuk akal, dan siapa yang dapat membantah klaim bahwa ia memiliki motif tersembunyi. Mungkin, Suten Doji akan khawatir para kultivator kerajaan naga akan datang kepadanya dengan kepala paus tulang dan menuntut penjelasan. Xiao Chen adalah pria cerdik yang telah hidup bertahun-tahun, jadi bagaimana mungkin dia tidak memahami rencana licik pihak lain. Sekalipun mereka tidak bermaksud menjadikan mereka sebagai kambing hitam, kesalahan atas insiden ini pada akhirnya akan tetap berada di pundak mereka, jadi bagaimana mungkin mereka melepaskan kesempatan untuk memperburuk situasi. Ibu anak itu sangat pelit. Dia akan sangat senang jika kita bisa memberinya uang tambahan. Memikirkan wajahnya yang sangat cantik dan penampilannya yang ceria dan menawan, sudut bibirnya tak bisa menahan diri untuk tidak terangkat, dan dia berkata dengan ringan, terlibat dalam perselisihan antara dua raksasa telah melampaui ruang lingkup yang telah kita sepakati. Mu Chen juga tahu bahwa masalah ini terlalu serius.
Belum lagi para kultivator sesat, bahkan beberapa sekte tingkat atas pun mungkin tidak ingin menimbulkan masalah tanpa alasan dan mengekspos diri mereka pada kritik publik. Para ahli terkemuka di perkumpulan itu sebagian besar berasal dari berbagai sekte, jadi wajar jika mereka tidak dapat dimanfaatkan. Demi kepentingan mereka sendiri, keluarga-keluarga besar tentu tidak ingin terlibat dalam kekacauan ini. Jika serikat pekerja memaksa mereka untuk memimpin dengan janji keuntungan besar, keluarga-keluarga besar tentu tidak akan berani menolak. Namun keluarga-keluarga licik itu pasti hanya akan mengerjakan pekerjaan tanpa berusaha, dan pada akhirnya, rakyat jelata yang akan menderita. Keluarga-keluarga hanya peduli pada kepentingan mereka sendiri. Bagaimana mungkin mereka peduli pada orang biasa atau keselamatan dunia kultivasi? Jika kita melihat seluruh dunia kultivasi, selain sekte-sekte super dan keluarga-keluarga besar, satu-satunya yang memiliki kekuatan untuk membunuh paus tulang adalah orang di depan kita ini. Yang lebih penting lagi, Xiao Yao dikenal karena kekejamannya dan keberaniannya dalam membuat masalah, menjadikannya kandidat yang paling cocok. Sepertinya aku harus menawarkan lebih banyak keuntungan lagi. Mu Chen menghela napas dalam hati, lalu tersenyum dan berkata, apapun yang bisa dilakukan Guild, kau bisa memintanya. Tatapan Xiao Chen mengejek, seolah-olah dia tidak mendengar kata-kata, bisa dilakukan, yang perlu ditekankan. Dia berkata dengan tenang, kalian bisa menyalahkan saya, tetapi kalian juga harus membunuh seseorang untuk saya. Tatapan Mu Chen menajam, dan dia bertanya dengan suara berat, membunuh siapa? Xiao Chen berkata sambil tersenyum tipis, aku ingin keluarga Ye di ibu kota dimusnahkan. Mata Mu Chen membelalak, mulutnya sedikit terbuka, seolah-olah tenggorokannya tersangkut, dan dia sangat terkejut sehingga tidak bisa mengeluarkan suara. Dengan urat-urat menonjol di dahinya, dia meraung marah, apakah ini hanya membunuh satu orang? Seluruh keluarga Ye, dari atas sampai bawah, berjumlah ratusan, dan mereka memiliki ikatan yang kuat dengan sekte suci Tianyuan. Apakah kalian pikir kita bisa memusnahkan mereka begitu saja? Daripada itu, aku lebih memilih memimpin anggota guild untuk membunuh paus tulang itu sendiri. Setidaknya kita akan bersatu melawan musuh bersama, dan jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, seseorang dari atas akan melindungi kita. Untuk apa repot-repot meminta bantuanmu? Keluarga Ye ada di ibu kota, kenapa kamu tidak pergi ke sana sendiri? Kenapa kamu mencoba mengalihkan kesalahan kepadaku? Mu Chen benar-benar marah. Urat-urat di dahinya menonjol, dan bibirnya bergetar. Jika dia berani memerintahkan pembantaian keluarga Ye, apa bedanya dengan menyatakan perang terhadap sekte suci Tianyuan? Suatu sekte menghargai reputasinya. Jika sekte tersebut bahkan tidak mampu melindungi keluarga anggotanya, lalu prestise apa yang tersisa? Saat waktunya tiba, lupakan tentang kembali ke sekte untuk menerima hadiahmu di akhir masa tugas. Kau akan beruntung jika tidak kehilangan kultivasimu. Xiao Chen mengangkat bahu dan berkata dengan acuh tak acuh, karena ibu kotanya terlalu jauh, aku terlalu malas untuk pergi. Cih. Ucapan santai itu hampir membuat Mu Chen memuntahkan seteguk darah karena marah. Hanya karena dia malas, dia jadi disalahkan atas pembantaian seluruh keluarga. Apakah ini bahkan bahasa manusia? Si Zhenxiang, yang sedang bermeditasi dengan mata tertutup, perlahan membuka matanya, menghela napas, dan berkata dengan pasrah, kakak senior, aku sudah memperingatkanmu sejak lama untuk tidak terlalu banyak bicara dengan anak ini, atau kau akan sangat marah sampai muntah darah hanya dalam 3 kalimat. Lihat, itu menjadi kenyataan. Mu Chen mengerutkan kening dan berteriak dengan marah, diam. Lebih baik kau fokus pada kultivasimu, atau aku akan mengurungmu di sel isolasi selama 3 bulan. Si Zhenxiang mundur ketakutan dan berkata dengan hati-hati, saudaraku, lihat, bahkan kakakku, seorang kultivator tingkat tinggi dengan pikiran yang begitu tenang, sampai-sampai muntah darah karena ulahmu. Kau luar biasa. Bagaimana kalau kita ubah persyaratannya? Ini memang menempatkan kakak laki-laki saya dalam posisi yang sulit. Wajah cantik Xia Yutong juga dipenuhi keterkejutan, matanya yang indah menatap lurus ke arah pria di sampingnya. Dia tahu bahwa pria ini ingin membalas dendam, dan juga ingin membela dirinya. Namun, dengan sekte kuat yang mendukung keluarga Ye, memang lebih baik untuk tidak menimbulkan terlalu banyak masalah. Dia sedikit membuka bibir merahnya dan berkata, lupakan saja, permintaanmu memang tidak masuk akal. Mari kita cari yang lain. Ya, kakak ipar benar, mari kita pilih yang lain. Si Zhenxiang buru-buru setuju. Xiao Chen mengangkat bahu tak berdaya, baiklah, aku akan menghormatimu. Xia Yutong menghela napas lega dan berkata dengan nada meminta maaf, Presidenmu, dia tidak tahu bagaimana berbicara dengan sopan, mohon jangan dipedulikan. Wajah Mu Chen menegang, dan dia berkata dengan serius, panggil aku kakakmu. Pada saat itu, ia semakin merasa perlu untuk mendekati gadis di depannya. Xiao Yao memiliki kepribadian yang dingin dan acuh tak acuh, dan tampak tidak mau mengalah. Jika Anda ingin dia melakukan sesuatu di masa depan, Anda harus mulai dengan gadis muda itu. Si Zhenxiang dengan cepat menimpali, kakak ipar, Anda sudah memanggil saya kakak Si, jadi kita secara alami berasal dari generasi yang sama. Jangan terlalu formal dengan gelar ketua. Oh, Mu kakakmu. Xia Yutong menganggukkan kepalanya yang kecil dengan tatapan kosong dan memanggil dengan hati-hati. Mu Chen tersenyum, mengelus janggutnya dengan ekspresi puas.
Xiao Chen tidak peduli apa yang dilakukan kedua pria tua itu. Memangnya kenapa kalau mereka terus memanggil satu sama lain, kakak ipar, dan bertingkah seolah-olah mereka sangat dekat. Ciri khas Xiao Laomo adalah dia memangsa orang-orang yang dikenalnya dengan baik. Dia berkata dengan tenang, kalau begitu, aku akan menambahkan 3 jimat penyimpanan lagi dan 1 juta batu spiritual. Bab 313. Mu Chen mengertakkan giginya, tetapi kali ini dia tidak melompat kegirangan. Setelah ragu sejenak, dia mengertakkan giginya dan berkata dengan tegas, jimat penyimpanan, ditambah 300.000 batu spiritual. Rusak. Setuju. Xiao Chen menjentikkan jarinya dan setuju tanpa ragu-ragu. Dilihat dari ekspresi bimbang di wajah Mu Chen, dia mungkin setuju dengan berat hati, dan kemungkinan dia menaikkan harga lebih lanjut sangat kecil, jadi lebih baik setuju saja. Seandainya masalah ini tidak begitu serius sehingga dia harus menanggung kesalahannya, dia tidak akan memiliki kesempatan untuk memeras uang dari orang lain dalam misi yang berbeda. Meskipun harganya terlalu mahal, Xiao Chen merasa sepenuhnya dibenarkan untuk menerimanya. Lagi pula, tidak mudah menemukan seseorang dengan kemampuan mumpuni yang tidak takut menerima tanggung jawab dalam waktu singkat. Seolah takut pihak lain akan berubah pikiran, dia buru-buru mengeluarkan ponselnya dan menekan nomor tersebut. Kurang dari 10 menit kemudian, sekretaris pribadi presiden mendorong pintu hingga terbuka dan masuk sambil membawa nampan. Dia berkata dengan hormat, Ketua Guild, semuanya sudah siap, dan 300.000 batu spiritual telah ditempatkan di dalam jimat penyimpanan. Atas arahan Mu Chen, sekretaris itu menyerahkan nampan kepada pria yang duduk di sofa. Apakah ini jimat penyimpanan? Xiao Chen mengambil jimat itu dari nampan dan memeriksanya dengan cermat. Ini adalah jimat yang tampak biasa saja di permukaan, tetapi memancarkan aura gaib saat dipegang di tangan Anda. Xia Yutong menatap jimat itu dengan mata indahnya dan bertanya dengan heran, bukankah kau pernah melihatnya sebelumnya? Apakah aku benar-benar harus melihatnya? Aku hanya mendengar Jiang Yifeng menyebutkannya sekali, jadi aku hanya meminta untuk mencobanya, dan aku tidak menyangka mereka benar-benar memberikannya kepadaku. Xiao Chen menjawab seolah itu hal yang biasa. Mu Chen dan Shi Zhenxiang saling bertukar pandang, lalu terdiam tanpa kata. Ternyata pria ini bahkan belum pernah melihat jimat penyimpanan sebelumnya. Dia hanya pernah mendengar orang lain menyebutkannya. Tak heran dia berani meminta 3 sekaligus. Jelas sekali pria ini tidak tahu betapa berharganya jimat-jimat itu. Jimat penyimpanan merupakan alternatif pengganti cincin penyimpanan di bintang biru yang miskin sumber daya. Sekilas, jimat ini terlihat sangat biasa, tetapi bahan-bahan yang digunakan dipilih dengan cermat. Selain itu, para pembuat jimat terbaik di perkumpulan tersebut hanya mampu membuat 1 dari 10 jimat dengan sukses, dan bukan tidak mungkin ke-10 jimat tersebut gagal, yang menunjukkan betapa berharganya jimat-jimat tersebut. Cabang selatan hanya memiliki total 5 kartu, jadi memberikan 1 kartu saja sudah sangat murah hati. Tentu saja, jimat memiliki banyak keterbatasan, dan tidak sebaik cincin penyimpanan. Shi Zhenxiang memperingatkan dari samping, saudaraku, setelah jimat penyimpanan terikat pada pemiliknya dengan darah, jimat itu hanya dapat dibuka 100 kali. Setelah jumlah pembukaan melebihi itu, jimat akan runtuh, dan barang-barang yang disimpan akan hilang dalam turbulensi spasial. Jika Anda melihat 3 retakan muncul pada jimat, itu berarti jimat tersebut hanya dapat digunakan 3 kali. Ingatlah ini. Xiao Chen mengangguk, menoleh untuk melihat wanita yang sangat cantik itu, dan bertanya, mengerti. Memem. Xia Yutong mengangguk tanpa ekspresi. Xiao Chen mengulurkan cakarnya dan meraih tangan Qian-Qian yang lembut. Kemudian dia mengeluarkan jarum perak dan, tanpa kelembutan sedikit pun, menusukkannya ke tangannya. Ah! Alis Xia Yutong yang halus sedikit berkerut, dan dia mengeluarkan rintihan kesakitan yang lembut. Xiao Chen menggenggam tangan yang indah dan lembut itu, dan tanpa meremasnya, langsung menempelkannya pada jimat di piring tersebut. Tiba-tiba, jimat itu memancarkan cahaya redup, lalu menghilang tanpa jejak setelah kilatan cahaya. Ini, kau. Mata indah Xia Yutong melebar, wajah cantiknya dipenuhi keterkejutan. Xiao Chen menatap langsung ke mata besarnya yang indah dan berkata dengan serius, aku tahu kau pasti tidak akan menerimanya, jadi aku hanya bisa melakukannya dulu dan meminta izin nanti. Bibir merah Xia Yutong sedikit terbuka, tetapi dia tidak tahu harus berkata apa. Ia terkejut sesaat ketika menyadari bahwa pria ini telah memberinya jimat penyimpanan yang sangat berharga dan 300.000 batu spiritual tanpa ragu-ragu. Seandainya bukan karena tangan yang dengan lembut mengusap tangannya itu, dia mungkin benar-benar akan terharu. Xiao Chen tersenyum tipis dan berkata dengan bangga, jangan khawatir jimat penyimpanan ini akan rusak. Gunakan saja sesukamu. Jika rusak, ganti saja dengan yang lain. Mulut Mu Chen dan Shi Zhenxiang berkedut saat mendengarkan. Mereka benar-benar memperlakukan jimat penyimpanan berharga seperti kubis di jalanan. Xia Yutong merasakan kehadiran jimat penyimpanan di lengannya, merasakan kegembiraan sekaligus kekhawatiran. Dia sedikit membuka bibir merahnya dan berkata, tapi, rekan Taoist Hall, bisakah kau benar-benar membunuh paus tulang tahap jiwa yang baru lahir itu? Xiao Chen melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh dan berkata dengan angkuh, jangan khawatir, Hou San adalah ahli yang hebat. Seorang kultivator Nas Chen Sol biasa itu seperti menyembelih ayam. Bibir Mu Chen berkedut tanpa sadar. Bagaimanapun, dia adalah kultivator Nas Chen Sol di tahap awal.
Tidakkah orang ini bisa mempertimbangkan perasaan orang lain saat berbicara? Lidahnya tajam sekali. Meskipun Xia Yutong terkejut dengan kekuatan Hou Shan, dia juga merasa lega. Setelah berpikir sejenak, dia berkata, kamu tidak perlu ikut misi ini. Tinggal saja di rumah dan fokus pada kultivasimu. Lagi pula, jika kita semua pergi, siapa yang akan merawat putri kita? Xiao Chen terkejut, tidak menyangka dia akan menyarankan agar dia tidak pergi. Namun, Xiao Jianhua dan Zhang Huilan pergi berlibur. Jika mereka berdua pergi melaut bersama lagi, siapa yang akan merawat putri mereka? Tetapi jika saya tidak pergi, apa bedanya antara mereka dan mereka yang pergi menuju kematian? Mu Chen dan Xi Zhenxiang juga terkejut, saling bertukar pandang tetapi tidak tahu harus berkata apa. Mereka tahu betul identitas Xiao Chen. Mereka melakukan berbagai cara hanya untuk membuatnya menanggung kesalahan. Xi Zhenxiang berkedip dan berkata dengan hati-hati, kakak ipar, mengapa Anda tidak mengajak adik saya? Dia bisa membantu Anda memasak dan mencuci pakaian. Tidak mungkin. Xia Yutong menggelengkan kepalanya dengan tegas sebagai tanda penolakan. Sambil menatap langsung ke mata Xiao Chen, dia berkata dengan serius, misi ini sangat berbahaya. Jika sesuatu terjadi padaku, Leer masih memiliki kamu, ayah kandungnya, untuk merawatnya. Jadi, kamu tidak bisa pergi, mengerti? Dia menyelesaikan ucapannya dengan suara rendah dan menggeram, hampir seperti sebuah perintah. Oh, aku mengerti. Xiao Chen mengangguk setuju, dengan bijak menahan diri untuk tidak berdebat. Ketika seorang wanita bersikap keras kepala, mencoba berunding dengannya tampaknya tidak ada gunanya selain menambah masalah dan memperburuk keadaan baginya. Ini seperti tidak pernah mencoba berargumentasi dengan seorang wanita, karena ketika dia tidak bisa memenangkan argumen, yang bisa dia lakukan hanyalah bertingkah imut agar kamu menyerah, lalu mencakar wajahmu. Malam itu, saat keluarga beranggotakan 3 orang itu duduk mengelilingi meja menikmati makan malam, Xia Yutong terus memasukkan makanan ke dalam mangkuk putrinya dan dengan penuh kasih sayang menyeka butiran nasi dari sudut mulut putrinya. Seolah-olah itu adalah perjamuan terakhir, membuat mata besar gadis kecil itu dipenuhi kebingungan. Setelah putrinya tertidur, dia berbincang panjang lebar dengan Xiao Chen di sofa. Dia bahkan mengeluarkan semua kartu bank dan buku tabungannya sekaligus, menjelaskan secara rinci rencana hidupnya untuk putrinya, membuatnya tampak seolah-olah dia dengan murah hati mempercayakan putrinya kepada seseorang di ranjang kematiannya. Dalam hati Xiao Chen merasa geli sekaligus jengkel, tetapi di wajahnya ia mengangguk sungguh-sungguh sebagai tanda setuju. Setelah menjelaskan semuanya, Xiao Chen mencari alasan untuk berjalan-jalan, mengambil ponselnya, dan masuk ke mobil yang terparkir di luar. Dia menelepon dan bertanya, apakah Anda punya kapal pesiar? Setelah mendengar pertanyaan bos besar, Jiang Yifeng buru-buru menjawab, ya, saya baru membelinya 2 bulan lalu. Xiao Chen mengangguk puas dan berkata dengan tenang, temui aku di guild dalam 10 menit. Bab 314. Pagi buta. Xia Yutong mendandani putrinya sendiri dan meninggalkan rumah dengan berat hati. Leer menempelkan wajahnya ke jendela, memperhatikan lampu belakang mobil di kejauhan. Ia menolehkan kepalanya yang kecil dan bertanya dengan penasaran, ayah, kenapa ibu bertingkah aneh hari ini? Xiao Chen cemberut dan berkata dengan tidak puas, ibumu pergi ke laut untuk bermain dan tidak mengajak kita berdua bersamanya. Pergi ke laut, kata Leer dengan kecewa sambil menggigit jarinya. Aku juga ingin pergi ke laut. Seandainya aku tidak harus sekolah hari ini, ibu pasti akan mengajakku. Melihat raut wajah putrinya yang kecewa, Xiao Chen tertawa dan berkata, bukankah cukup ayah mengantarmu saja? Benarkah? Mata indah Leer langsung berbinar, lalu dia berkata dengan nada pura-pura, tapi aku harus pergi ke sekolah hari ini. Melihat ekspresi putrinya yang penuh harap namun khawatir saat bersiap berangkat ke sekolah, Xiao Chen menggelengkan kepala dan terkekeh, jangan khawatir, aku sudah meminta izin kepada guru Lin tadi malam. Yei, ayah adalah yang terbaik. Leer dengan gembira melompat ke pelukan ayahnya, menggosokkan kepalanya yang kecil ke tubuh ayahnya. Hehe, tentu saja. Xiao Chen menyipitkan matanya, tampak puas. Setiap kali ia melihat tatapan penuh kasih sayang di mata putrinya, ia merasakan rasa pencapaian yang luar biasa. Guk-guk, Gou Sheng berbaring di tanah, mengibas-ngibaskan ekornya dengan ramah, matanya yang sayu penuh harapan. Xiao Chen menundukkan kepala dan meliriknya, lalu berkata dengan tenang, kau tidak bisa berubah wujud saat dalam keadaan lemah, jadi tetaplah di rumah dan jaga rumah. Wah! Gou Sheng menundukkan kepalanya karena kecewa. Ia mengubah wujudnya demi mendapatkan makanan, tetapi sekarang ia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk berubah lagi. Siapa yang menyuruhnya menjadi begitu rakus? Di dalam gedung perkumpulan, Xia Yutong duduk di sofa di ruang santai, menyeruput teh dan sesekali melirik jam di dinding. Kami sepakat untuk bertemu pukul 8 pagi kemarin, tetapi sekarang sudah hampir pukul 10 pagi dan belum semua orang datang. Hou Shan berdiri diam di belakangnya, membungkuk, seperti seorang pelayan tua yang setia. Melihat ini, Liu Qing segera menghiburnya, jangan khawatir, tetua si pasti memiliki sesuatu yang sangat penting untuk disampaikan kepada Chang Sheng dan Yifeng. Mari kita tunggu sebentar lagi. Xia Yutong hanya bisa mengangguk sedikit sebagai jawaban. Lagi pula, Xi Zhenxiang sendiri yang memanggil keduanya, jadi pasti ada sesuatu yang penting yang perlu dia sampaikan kepada mereka.
Hal itu menyangkut dunia kultivasi di Jepang, dan akan merepotkan jika terjadi kesalahan. Di ruang tunggu lain, Jiang Yifeng mengerutkan kening, jarinya membuat pola di bibirnya, tampak ragu-ragu. Yang Changsheng duduk di samping dan bertanya dengan suara berat, "Orang gila, apakah kau sudah mengambil keputusan? Ini kesempatan terakhirmu, apakah kau benar-benar menyerah?" Si Zhenxiang mendesak, "Anak muda kurang tegas. Kalian hanya punya satu kesempatan, jadi bertindaklah saat kesempatan itu muncul." Tatapan Jiang Yifeng menajam, dan dia membanting tangannya dengan keras ke meja. Dia meraung, "Aku akan meledakkannya." Bibir si Zhenxiang melengkung ke atas, dia membanting kedua kartu di tangannya ke atas meja, dan tertawa terbahak-bahak, "Royal Flush, kau kalah." Jiang Yifeng berkedip, lalu bertanya dengan tatapan kosong, "Bukankah kau bilang kita harus bertindak ketika waktunya tepat?" "Ya, itulah sebabnya aku bertindak, hahaha." Si Zhenxiang tertawa sambil mengumpulkan batu-batu spiritual dari meja, tampak puas. Yang Changsheng melirik jam di dinding dan berkata, "Kita sudah bermain Doudizu selama 2 jam. Bos besar pasti sudah di pantai sekarang, kan?" "Ya, kami telah mengulur waktu bersama rekan Taoisia di sini hampir sepanjang pagi," kata Jiang Yifeng sambil mengocok kartu. Si Zhenxiang mengambil sebatang rokok dan memasukkannya ke mulutnya, lalu berkata dengan santai, "Siapa tahu. Untuk berjaga-jaga, mari kita bermain setengah jam lagi." Jadi, mereka dengan gembira mulai bermain Doudizu lagi. Saat waktu hampir menunjukkan pukul 11, ketiganya akhirnya menyimpan kartu mereka dan mendorong pintu menuju ruang santai di sebelahnya. Si Zhenxiang mengumumkan dengan suara berat, "Semuanya sudah beres, kalian boleh berangkat." Fiuh, akhirnya. Xia Yutong menghela napas lega ketika mendengar bahwa mereka akhirnya bisa berangkat. Penantian yang membosankan itu sungguh menyiksa. Kelompok itu menaiki bas yang telah disiapkan oleh perkumpulan tersebut dan langsung menuju pantai. Sejumlah besar kapal pesiar pribadi yang indah berlabuh di dermaga. Jiang Yifeng menunjuk ke sebuah kapal pesiar putih di depannya dan berkata, "Itulah, jenderal tak terkalahkan, ku." Liu Qing berkedip dan bertanya dengan bingung, "Bukankah sebelumnya namanya Yifeng? Mengapa namanya diganti?" Bibir Jiang Yifeng melengkung ke atas, dan dia berkata dengan angkuh, "Karena sekarang ia tak terkalahkan." Yang Changsheng dengan lembut menarik Liu Qing ke samping, menciptakan jarak antara mereka dan yang lain, dan mulai menjelaskan dengan suara rendah. Tadi malam, Xiao Chen memanggil mereka ke guild. Saat mereka tiba, Xiao Chen telah membeli sejumlah besar bahan untuk membuat jimat. Kemudian mereka langsung menuju pantai dan tiba di kapal pesiar baru milik Jiang Yifeng. Setelah mencampur dan memadukan bahan-bahan yang dibeli, Xiao Chen dengan cepat mulai mengecat lambung kapal yang masih putih bersih. Satu demi satu, rune-rune misterius dengan cepat digambar, susunan rune yang padat itu menyilaukan mata. Keduanya takjub, bertanya-tanya bagaimana sang guru berhasil melakukan semuanya sekaligus. Tak lama kemudian, kapal pesiar putih bersih itu dipenuhi grafiti. Namun, Jiang Yifeng sama sekali tidak merasa kasihan padanya. Sebaliknya, dia diam-diam merasa gembira. Kapal pesiar itu akan berlayar besok, dan bos besar itu bahkan telah membuat jimat untuk memberkatinya semalam. Bukankah itu sangat mengesankan? Saat Xiao Chen selesai menulis rune terakhir, dia mengucapkan sebuah suku kata yang mendalam. Seketika itu, rune yang tak terhitung jumlahnya berkelebat, dan dengan bunyi dentang, mereka menghilang ke dalam lambung kapal. "Bos, ini. Jiang Yifeng berkedip, pikirannya agak lambat memproses apa yang sedang terjadi. Xiao Chen sedikit mengerutkan kening dan berkata, "Formasi pertahanan ini dapat menahan badai terbesar yang diketahui, tetapi sayangnya, karena keterbatasan material, jimat ini hanya dapat menahan 10 serangan dari kultivator Nas Chen Sol sebelum runtuh. Waktu masih terlalu sempit. Kita tidak bisa mendapatkan material yang lebih canggih lagi." 10 serangan dari kultivator Nas Chen Sol. Mata Jiang Yifeng membelalak, wajahnya dipenuhi kegembiraan. Dia mendongakkan kepalanya dan tertawa terbahak-bahak, "Hahaha, bukankah harta karun baruku ini tak terkalahkan?" Awalnya dia hanya ingin menggunakan kapal pesiarnya untuk berlayar, tetapi tanpa diduga kapal pesiar itu berubah menjadi kapal perang. Luar biasa. Kemungkinan besar, seluruh dunia kultivasi tidak akan pernah menemukan kapal pesiar lain dengan kemampuan pertahanan setinggi Secondary. Xiao Chen mengerahkan segala upaya untuk memastikan putrinya bersenang-senang sepanjang perjalanan. Sedangkan untuk paus tulang, mereka bahkan tidak repot-repot mengurusnya. Pelayaran laut ini murni untuk bersenang-senang. Liu Qing menatap dengan mata terbelalak ke arah kapal pesiar putih bersih di depannya, seolah mencari jejak ukiran rune. Sayangnya, bahkan setelah menatap hingga matanya kering, dia tidak melihat perbedaan apapun. Dia bergumam pada dirinya sendiri, mungkin, ini adalah cara bos besar. Kelompok itu naik ke kapal pesiar dan melihat dua sosok di dalam kabin mewah tersebut. Mata Xia Yutong membelalak kaget sambil berseru, "Senior Xiao Yao." Di dalam kabin mewah itu, sesosok familiar mengenakan jubah dan topeng muncul, tak lain dan tak bukan adalah Xiao Yao, yang selama ini dicari oleh keluarga Ye. Di sampingnya ada seorang gadis kecil, berusia sekitar 4 atau 5 tahun, yang penampilannya tidak dikenal. Leer mengenakan masker baru buatan ayahnya dan dengan gembira meminum jus segar.
Xiao Chen mengalihkan pandangannya dan berkata dengan tenang, Xiao Chen mempercayakan kepadaku untuk menemani dan melindungimu. Mari kita berlayar. Bab 315. Oke. Jiang Yifeng membungkuk untuk buang air kecil, lalu dengan bersemangat berlari untuk mengoperasikan harta karun besarnya. Xia Yutong tercengang. Dia tidak menyangka senior Xiao Yao yang misterius itu tiba-tiba muncul, dan bahwa pria itu mempercayakan kepadanya untuk melindunginya. Ia buru-buru dan dengan penuh semangat mengepalkan tangannya lalu membungkuk, seraya berkata, terima kasih atas bantuan Anda, senior. Siapa yang mau kehilangan nyawanya jika mereka bisa kembali hidup-hidup? Jika tingkat bahaya misi sebelumnya adalah 80, dengan Xiao Yao yang misterius dan perkasa di sisiku, tingkat bahayanya mungkin hanya 40. Xiao Chen mengangguk sedikit, dan berpegang pada prinsip bahwa terlalu banyak bicara akan menyebabkan kesalahan. Dia berjalan ke haluan kapal, meletakkan tangannya di belakang punggung, dan menatap langit biru yang dalam. Angin laut menerpa ujung bajuku, membuatku terlihat sangat modis. Suasana langsung menjadi meriah setelah petinggi itu pergi. Xia Yutong duduk di sofa, dengan lembut menepuk kepala gadis kecil itu, dan bertanya dengan penasaran, Nak, apakah kamu biasanya pergi ke sekolah karena selalu mengikuti ayahmu kemana-mana? Leer mengangkat kepalanya yang kecil dan berkata dengan suara kekanak-kanakannya, aku tidak sekolah. Ayah bilang sekolah itu tidak berguna. Petik 2. Xia Yutong terdiam. Bagaimana mungkin ayahnya mengatakan bahwa bersekolah itu tidak berguna? Ayah macam apa dia ini? Jika pria itu berani mencegah putrinya pergi ke sekolah, dia bersumpah tidak akan pernah membiarkan pria itu berhubungan lagi dengan anak kesayangannya. Melihat gadis kecil itu minum jusnya, aku tak bisa menahan diri untuk tidak teringat pada putriku sendiri, yang duduk bahagia di kelas yang terang, dan tatapan iba muncul di mataku yang indah. Sambil mengelus kepala gadis kecil itu, ia menghiburnya, kamu pasti sangat kesepian dan ingin pergi ke sekolah agar bisa bermain dengan teman-teman sekelasmu, kan? Jangan khawatir, Bibi akan berbicara baik-baik dengan ayahmu. Kita sama sekali tidak bisa melarang seorang anak menikmati kegembiraan membaca. Tangan kecil Leer yang memegang jerami bergetar tanpa disadari. Ia mengangkat kepalanya untuk melihat wajah yang sangat cantik di hadapannya, dan hatinya hampir hancur. Mama menghalangi aku bersenang-senang. Kapal pesiar itu mulai bergerak dan perlahan berlayar keluar dari pelabuhan, menuju ke kedalaman Laut Biru. Untuk menghindari ketahuan bahwa gadis kecil itu sendiri yang sedang bersembunyi, ayah dan anak perempuannya duduk di haluan perahu, menikmati pemandangan indah dengan penuh minat. Xia Yutong duduk bersila di dalam kabin untuk berlatih. Memiliki jimat penyimpanan sangat praktis. Dia tidak perlu lagi membawa barang-barang berat. Setelah berlayar sekitar 5 jam, sebuah pulau kecil muncul di cakrawala. Pulau ini tidak besar. Lebih mirip puncak gunung yang menjorok keluar dari laut. Jiang Yifeng berbalik dan berteriak, semuanya, kemasi barang-barang dan bersiaplah untuk turun ke darat dan beristirahat. Tak lama kemudian, kapal pesiar itu berhenti di dermaga darurat. Mengapa kita berhenti di sini? Tanya Liu Qing sambil berdiri di geladak. Yang Changsheng menjelaskan sambil tersenyum, ada para kultivator yang ditempatkan di pulau ini untuk menjaga perairan di sekitarnya. Tetua Si menyuruh kami datang dan mengumpulkan kabar baik sebelum mengambil tindakan apapun. Ditempatkan di sebuah pulau. Tempat ini hanya sepanjang 2 atau 300 meter, bahkan tidak cukup untuk menghangatkan badan dengan berjalan-jalan. Tidakkah kau akan bosan tinggal di sini tanpa listrik atau internet? Jika aku harus tinggal di sini selama sebulan, aku pasti akan gila. Liu Qing menatap dengan mata terbelalak karena terkejut. Orang yang ditempatkan di pulau ini adalah kultivator senior di tahap Nas Chen Sol akhir. Konon, dia biasanya mengasingkan diri untuk kultivasi yang berat dan tidak memiliki hobi sama sekali. Oleh karena itu, ini adalah tempat yang paling cocok untuknya. Yang Changsheng menunjukkan kekaguman, tetapi ketika dia mengingat tatapan aneh tetua Si saat menjelaskan situasinya, dia bingung dan merasa ada sesuatu yang lain sedang terjadi. Liu Qing mendongak ke puncak gunung dan samar-samar bisa melihat sebuah rumah di sana. Jiang Yifeng melompat dari perahu, mengamankan tali, dan dengan gembira berteriak, baiklah, semuanya bisa turun ke darat sekarang. Setelah turun dari kapal, rombongan itu berjalan mendaki gunung. Di perjalanan, Jiang Yifeng melihat sekeliling dengan bingung dan berkata, Yang tua, mengapa pulau ini terlihat begitu familiar? Yang Changsheng mengangguk dan setuju, sambil berkata, ya, aku juga. Jiang Yifeng mengerutkan kening, memutar otaknya untuk mengingat di mana dia pernah melihat pemandangan yang familiar ini sebelumnya. Tiba-tiba, dia mengangkat alisnya dan berseru dengan gembira, aku ingat sekarang. Di Dragon Ball, Master Roshi juga memiliki pulau yang serupa. Meskipun apa yang dikatakan pria itu sangat tidak masuk akal, Yang Changsheng tidak meremehkannya. Sebaliknya, dia mengangguk sambil berpikir. Jiang Yifeng bertanya dengan penuh semangat, apakah menurutmu mungkin ada pertapa kura-kura yang tinggal di sana? Yang Changsheng mengerutkan bibir dan berkata dengan nada meremehkan, itu kan komik, kau malah menganggapnya serius. Jiang Yifeng tidak peduli apakah itu komik atau bukan. Dia langsung bersemangat dan bergegas maju dengan tas besarnya di punggungnya. Meskipun disebut puncak gunung, sebenarnya hanya perlu berjalan kaki 10 menit untuk sampai ke sana, dan semua orang dapat melihat seluruh rumah dengan jelas. Sebuah villa modern 3 lantai dengan loteng yang dibangun di atas atap.
Villa ini tidak menunjukkan tanda-tanda kerusakan akibat paparan angin dan matahari selama bertahun-tahun. Sebaliknya, villa ini menunjukkan tanda-tanda perbaikan dan pemeliharaan rutin. Ding dong ding dong. Jiang Yifeng berjalan ke depan dan membunyikan bel pintu. Namun, setelah menunggu lama, pintu itu tetap tidak menunjukkan tanda-tanda akan terbuka. Ia berbalik dengan bingung dan bertanya, "Pak Yang, sepertinya tidak ada orang di rumah. Apakah kita telah ditipu?" Yang Changsheng menggelengkan kepalanya, "Tetua Si tidak akan berbohong kepada kita, coba lagi." "Oh, baiklah." Jiang Yifeng mengangguk. Kali ini, alih-alih membunyikan bel pintu, dia mengepalkan tinjunya dan mulai menggedor pintu tebal itu. Ketuk ketuk ketuk. Suara dentuman keras dan tumpul menggema di seluruh pulau, mengejutkan banyak burung sehingga mereka mengepakkan sayap dan terbang menjauh. "Siapa itu? Mengetuk pintu sepagi ini, bang bang bang, apa kau pikir aku mengetuk tutup peti matimu?" Akhirnya, terdengar suara makian dari dalam rumah. Cicit. Pintu perlahan terbuka, dan seorang pemuda berpenampilan acak-acakan menggosok matanya yang masih mengantuk lalu memandang kerumunan orang. Dia berkata dengan tidak sabar, "Kami tidak menyediakan penginapan di sini, dan kami tidak melayani pariwisata. Anda bisa pergi." Setelah mengatakan itu, dia bersiap untuk menutup pintu, tampaknya berencana untuk kembali ke kamarnya dan melanjutkan tidur. "Tunggu." Jiang Yifeng menghalangi pintu dan tertawa, "Anak muda, kita bukan di sini untuk jalan-jalan, dan sekarang sudah siang, bukan pagi buta." Pemuda itu menatapnya tajam dan bertanya dengan tidak sabar, "Sebenarnya apa yang Anda inginkan?" Yang Changsheng melangkah maju dan berkata dengan sopan, "Kami adalah kultivator dari guild, dan kami datang ke sini khusus untuk..." Pemuda itu melambaikan tangannya dengan tidak sabar, mengantar perbekalan. "Taruh saja di dalam freezer di belakang, jangan ganggu tidurku." Yang Changsheng tercengang, dan tiba-tiba menyadari mengapa Tetua Si mengatakan bahwa dialah orang yang paling cocok untuk menjaga wilayah laut. "Yang kupikirkan hanyalah tidur sepanjang hari. Aku terlalu malas bahkan untuk keluar rumah saat persediaan tiba. Ini benar-benar level baru dalam berdiam di rumah." Namun, dilihat dari aura yang terpancar dari pemuda yang tampak kabur di hadapannya, dia baru berada di tahap pembentukan fondasi pertengahan, dan tidak ada hubungannya dengan tahap jiwa baru lahir akhir. Ia bertanya dengan sedikit ragu, "Adik muda, apa nama keluargamu? Apakah ada senior di sini yang bernama Xian Yuzenren?" Pemuda itu mengangkat alisnya dan berkata, "Nama saya Mokin. Apakah Anda datang untuk menemui tuan saya?" Lalu dia mengangkat kepalanya dan berkata dengan angkuh, Dewa ikan asin adalah guruku, gelar yang diberikan kepadanya oleh orang-orang di dunia kultivasi, sebongkah ikan asin." Tanda pisah tanda pisah. Bab 316. Desis. Begitu mendengar nama itu, semua orang yang hadir tersentak kaget. Suara Jiang Yifeng bergetar saat dia bertanya dengan kekaguman di matanya, apakah dia benar-benar seorang senior pemalas. Melihat ekspresi terkejut di wajah mereka, Mokin dengan bangga mengangkat kepalanya. Dialah orangnya. Tak heran dia kandidat yang paling cocok, yang Changsheng menopang dagunya dengan jari-jarinya, tenggelam dalam pikirannya. Ia akhirnya mengerti mengapa tatapan mata Tetua Si tampak begitu aneh ketika menyebutkan orang yang bertanggung jawab menjaga kota. Xiao Chen bertanya dengan bingung, Apakah bongkahan ikan asin ini sangat terkenal? Liu Qing merendahkan suaranya dan memperkenalkan, di dunia kultivasi, banyak orang mungkin belum pernah mendengar tentang Dewa Ikan Asin. Tetapi jika Anda menyebut nama, sebongkah ikan asin, hampir semua orang di dunia kultivasi mengetahuinya. Oh, ceritakan padaku. Xiao Chen juga tertarik dengan perbuatan kultivator terkenal yang malas ini. Liu Qing berkata dengan suara rendah, konon, 20 tahun yang lalu, dua keluarga besar menjadi musuh bebuyutan dan bertempur sengit. Persekutuan mengirim Xian Yuzenren untuk menyelesaikan konflik tersebut. Namun, dia tertidur di perjalanan, yang menyebabkan konflik antara kedua keluarga meningkat dan mengakibatkan kerugian besar setelah beberapa hari pertempuran. Konflik baru terselesaikan setelah persekutuan menerima kabar dan mengirim orang lain. Tindakan paling terkenal yang dilakukannya adalah menyesatkan kaum muda. 15 tahun yang lalu, seorang jenius tak tertandingi muncul dari keluarga kultivator sesat, yang segera menarik banyak keluarga kuat untuk merekrutnya, dan bahkan beberapa orang dari sekte kelas 3 pun datang untuk merekrutnya. Setelah mendengar kabar itu, Dewa Ikan Asin segera bergegas dan, dengan kultivasi jiwa baru tahap akhir miliknya, dengan paksa menerima anak itu sebagai muridnya, bahkan memberinya nama Taois Mokin, yang berarti, jangan tekun dalam kultivasi. Namun, anak itu menghabiskan seluruh waktunya tidur di kamarnya, dan selama 3 tahun dia bahkan tidak pernah keluar dari pintu. Sayang sekali, kultivator sesat dan Dewa Ikan Asin tinggal di jalan yang sama. Seandainya mereka hanya terpisah satu jalan, mengingat kepribadiannya, ia bahkan menganggap berjalan satu jalan tambahan pun merepotkan, kekacauan ini tidak akan terjadi. Xiao Chen mengangguk sedikit dan menghela napas, kau benar-benar pemalas, dan kau sungguh tak kenal lelah dalam menghancurkan orang lain. Siapa bilang sebaliknya? Liu Qing mengangguk setuju, matanya dipenuhi rasa iba saat menatap Mokin yang mengantuk. Orang yang begitu berbakat telah jatuh dari kejayaan. Dia hanya kurang beruntung karena bertemu dengan orang yang salah. Jiang Yifeng memandang pemuda yang rambutnya menggumpal dan wajahnya tertutup debu, membuatnya tampak seperti baru saja memakai bedak.
Dia menangkupkan tangannya sebagai tanda hormat dan berkata, jadi kau hanya murid dari si pemalas itu. Aku benar-benar terkesan. Yang Changsheng berkata dengan sopan, kami telah menerima misi perkumpulan dan memiliki beberapa pertanyaan yang ingin kami ajukan. Bisakah Anda mengundang senior Xianyu untuk keluar dan mengobrol? Mo Qin mendongak ke langit-langit dan berkata dengan malas, guru berkata, jangan mencarinya jika kau membutuhkan sesuatu, dan jangan mengganggunya jika kau tidak membutuhkan apapun. Ini. Yang Changsheng terkejut dan tidak tahu harus berbuat apa untuk sesaat. Dunia kultivasi sangat hierarkis. Jika seorang senior mengatakan untuk tidak mengganggu mereka, maka Anda tidak boleh mengganggu mereka, jika tidak, Anda pantas dipukuli sampai mati. Mungkin dengan kepribadiannya yang kasar dan menyebalkan, bahkan membunuhnya pun akan terlalu merepotkan, tetapi apakah kita harus memperhatikannya atau tidak adalah masalah lain. Saat itu, Leer mengangkat kepalanya yang kecil dan berkata dengan suara kekanak-kanakan, ayah, aku lapar. Bukankah kakak Yifeng bilang dia akan membuat domba panggang utuh malam ini? Jiang Yifeng mengangkat alisnya dan melesat maju dengan cepat, berkata dengan ekspresi menjilat, jangan khawatir, adik junior, keahlian kakak Yifeng memanggang domba sangat hebat, saya jamin Anda akan puas. Tunggu di sini, saya akan menyalakan api sekarang juga. Setelah mengatakan itu, dia mengeluarkan alat pemanggang barbeque dari ransel besarnya dan mulai bekerja. Dia terus mendesak, yang tua, cepatlah membantu. Jangan biarkan adikmu kelaparan. Yang Changsheng mengangkat alisnya dan berbalik untuk membantu, mengeluarkan seekor kambing yang berlumuran saus dari ranselnya. Liu Qing segera ikut serta dalam persiapan barbeque dan membantu menata tempatnya. Adapun Mo Qin, yang berdiri dengan tatapan kosong di ambang pintu, siapa yang punya waktu untuk memperhatikannya? Menanyakan keberadaan ikan asin dan menyelesaikan tugas bukanlah apa-apa dibandingkan dengan rasa lapar adik perempuan saya. Saat matahari perlahan terbenam, duduk di puncak gunung, menikmati pemandangan matahari terbenam sambil memanggang seekor domba utuh, sungguh menyenangkan. Wow, baunya enak sekali. Seru Leer dengan gembira sambil matanya yang besar dan berair, dan tak kuasa menahan diri untuk menjilat bibirnya saat mencium aroma daging domba panggang itu. Jiang Yifeng dengan terampil menggunakan pisau untuk memotong sepotong daging panas dan empuk yang masih berkilauan dengan minyak kemasan, lalu meletakkannya di atas piring. Liu Qing mengambil piring itu dan dengan terampil memotong daging domba menjadi potongan-potongan kecil, sambil tersenyum ramah, adikku, hati-hati, ini panas. Terima kasih, saudari Qingqing. Leer mengambil sepotong dan mengunyahnya dengan senang hati. Mengingat betapa besarnya kasih sayang Xiao Laomo kepada putrinya, bagaimana mungkin dia tidak mempertimbangkan apakah putrinya akan merasa nyaman mengenakan masker. Saat pertama kali kembali, saya terpaksa menggunakan masker perak murah karena keterbatasan sumber daya. Sekarang kita memiliki banyak batu spiritual, tentu saja kita akan memilih biji terbaik untuk memurnikannya lagi. Jadi, dia sendiri membuat topeng yang mirip dengan yang pernah dikenakan Xia Yutong sebelumnya, topeng yang bisa mengubah penampilannya. Namun, berkat keahlian Xiao Chen, topeng yang dibuatnya tentu saja lebih sempurna dan nyaman, bahkan ahli penyempurnaan senjata paling terampil pun tidak dapat melihat menembusnya. Tidak hanya dapat mengubah penampilan seseorang, tetapi juga memiliki kemampuan pertahanan yang luar biasa, dan kekuatannya telah mencapai tingkat senjata spiritual kelas tinggi. Jika kultivator lain tahu bahwa seorang gadis kecil dengan suara kekanak-kanakan mengenakan artefak spiritual tingkat tinggi, itu pasti akan menyebabkan perebutan yang sengit untuk mendapatkannya. Dagingnya sudah siap, semuanya, ayo kita makan. Teriak Jiang Yifeng dengan penuh semangat. Wosh! Mo Qin, yang tertidur lelap bersandar di kusen pintu, menggerakkan hidungnya, tiba-tiba membuka matanya, dan menatap daging domba panggang yang berkilauan itu, menelan ludah dengan susah payah. Jiang Yifeng mengangkat belati yang biasa ia gunakan untuk mengiris daging, memutarnya, dan tertawa, nak, mau juga. Desis. Mo Qin langsung bergegas ke api, sambil ngiler dan mengangguk, beri aku sedikit, beri aku sedikit. Jiang Yifeng memutar pergelangan tangannya dan memotong sepotong daging panggang yang berkilauan ke atas piring. Mo Qin tidak takut kepanasan. Dia mengambil potongan daging domba dan mulai melahapnya. Sepotong daging domba seberat 3 ons habis dimakan dalam waktu kurang dari 1 menit. Fiuh! Mo Qin meregangkan lehernya dan menghembuskan napas panas, matanya tanpa alasan yang jelas menjadi berkaca-kaca. Melihat ini, Jiang Yifeng buru-buru bertanya, apa yang terjadi? Apakah kamu menambahkan terlalu banyak cabai? Bagaimana kalau kita minum anggur? Mo Qin menyeka matanya dengan lengan bajunya yang tebal dan berkata dengan emosi, aku sudah lama tidak makan makanan hangat sejak kurir perbekalan pergi 3 bulan lalu. Liu Qing berkata dengan suara rendah, aku baru saja melihat dapur mereka, dan isinya penuh dengan makanan matang, paha ayam, biskuit, sosis. Tapi dilihat dari lapisan debu tebal di kompornya, sepertinya sudah tidak digunakan setidaknya selama 3 tahun. Yang Changsheng bertanya dengan heran, bukankah dia bilang bahwa kurir pengiriman datang 3 bulan lalu? Mereka tidak menggunakan kompornya. Liu Qing memutar matanya dan berkata dengan nada menghina, siapa yang tahu sudah berapa lama makanan ini berada di sini? Siapa yang berani memakannya? Aku yakin mereka membawa kompor kecil mereka sendiri, sama seperti kita. Oh, kata Jiang Yifeng sambil berpikir, mereka bukan hanya pemalas, mereka benar-benar pemalas.
Desir. Tiba-tiba, sesosok hantu melesat lewat secepat angin. Bab 317. Gelombang energi spiritual menyapu ruangan, dan kaki domba panggang lenyap tanpa jejak. Ah, apa yang terjadi? Kemana kaki domba itu pergi? Mata Jiang Yifeng membelalak, dan dia melompat seolah-olah kakinya berada di atas pegas. Dia sedang duduk di dekat panggangan, bersiap untuk memotong kaki domba, ketika tiba-tiba, begitu dia mengangkat belatinya, gelombang energi spiritual menyapu dirinya, dan seluruh kaki domba itu lenyap tepat di depan matanya. Pakar panggung Golden Core itu benar-benar bingung, sama sekali tidak menyadari apa yang telah terjadi. Siapakah dia? Tiba-tiba, teriakan Liu Qing menggema di langit malam. Semua orang menoleh ke arah suara itu dan melihat seorang lelaki tua berpenampilan lusuh tidak jauh dari situ, dengan gembira mengunyah kaki domba panggang. Tuan-tuan. Wajah Mokin berseri-seri karena gembira saat melihat sosok yang berantakan itu. Dia berjalan selangkah demi selangkah, berjongkok di tanah, matanya yang berkaca-kaca dipenuhi harapan, dan memanggil dengan penuh kasih sayang, "Tuan, tolong sisakan sedikit untukku." Pria tua yang berantakan itu mendengus 2 kali, fokus sepenuhnya pada mengunyah kaki dombanya, sama sekali melupakan siapa muridnya. Jiang Yifeng mengarahkan belati ke arah lelaki tua itu dan berseru kaget, dia hanya seorang senior yang tidak berguna. Tatapan yang Changsheng tampak serius saat dia berkata dengan suara berat, dilihat dari penampilannya, hampir pasti itu benar. Liu Qing mengerutkan bibir dan berkata dengan nada menghina, hanya ada mereka berdua di pulau ini, guru dan murid. Siapa lagi mereka selain sebongkah ikan asin? Jiang Yifeng berkedip dan berkata dengan hati-hati, kalau begitu, mari kita tunggu sampai mereka kenyang. Yang Changsheng menoleh dan melihat ke meja kecil beberapa meter di depannya. Bos besar itu fokus makan bersama adik perempuannya, seolah-olah dia tidak memperhatikan sesuatu yang tidak biasa. Dia mengangguk, ya, ayo makan dulu. Dia mungkin tidak punya waktu untuk berbicara dengan kita sekarang. Setelah itu, kelompok tersebut duduk mengelilingi api unggun, diam-diam mengunyah daging dalam suasana yang aneh. Saya tidak tahu apakah ini faktor psikologis, tetapi daging domba panggang yang tadi terasa sangat lezat sekarang rasanya tidak enak lagi. Jiang Yifeng mengeluarkan sebotol baijiu, menuangkannya hingga penuh ke dalam gelas, lalu melangkah maju, "Senior, apakah Anda ingin minum?" "Memem." Sebongkah ikan asin berteriak, daging panggang, sambil mengambil cangkir, menengadahkan kepalanya, dan meminum semuanya dalam sekali teguk. Dia menyipitkan matanya dan berkata dengan kepuasan yang masih terasa, "Ah, anggur yang enak, isi lagi, isi lagi." Jiang Yifeng buru-buru mengisi gelasnya, diam-diam merasa puas, ini anggur yang awalnya kurencanakan untuk digunakan demi mengambil hati bos besar, bagaimana mungkin rasanya tidak enak. Mokin menjilat bibirnya dan berbisik mengingatkan, "Guru, cukup sudah. Murid ini masih lapar." "Memem." Ikan asin itu mendengus 2 kali, membenamkan kepalanya ke dalam air minum dan daging yang dimakannya, dan bahkan tidak mampu mengeluarkan "memem" yang tepat sebagai respons. Jiang Yifeng tertawa terbahak-bahak, "Nak, masih ada lagi di sana. Kita semua keluarga, makanlah sepuasnya." "Benarkah?" Mata Mokin langsung berbinar. "Baiklah, silakan." Jiang Yifeng mengangguk dengan sungguh-sungguh. Saat menatap mata yang polos itu, aku tak bisa menahan perasaan terharu. Di dunia ini, mungkin hanya seorang murid kutu buku yang dilatih oleh seorang pemalas yang mampu mempertahankan hati yang begitu murni. Sedangkan untuk otaku lainnya, mereka menghabiskan sepanjang hari menonton video sambil memegang tisu toilet, sungguh sekumpulan orang yang tidak berguna, itulah yang disebut otaku pemalas. Cegukan. Dia membuang tulang-tulang ikan asin yang sudah digigit bersih, bersendawa puas, dan menyipitkan matanya dengan ekspresi kenikmatan murni. Sudah lama sekali aku tidak makan makanan hangat, sungguh menyegarkan. Seperti yang diharapkan dari seorang guru dan murid, mereka bahkan mengucapkan kata-kata yang hampir sama. Mata Jiang Yifeng berputar ke atas saat mendengarkan. Jiang Yifeng dengan hati-hati bertanya, "Senior, kami di sini atas perintah dari guild untuk mencari paus tulang dari Jepang. Apakah Anda pernah berhubungan dengannya?" Mata pria malas itu tiba-tiba menyipit, dan dia melirik penuh arti ke arah pemuda yang menyajikan anggur dan daging kepadanya. Dia berkata, "Makhluk itu berkeliaran di perairan ini beberapa hari yang lalu, dan saya merasakan aura jahatnya." Jiang Yifeng mengangkat alisnya dan buru-buru bertanya, "Jadi, di mana dia sekarang?" Sebongkah ikan asin berkedip dan menggelengkan kepalanya dengan kosong, "Aku tidak tahu. Aku tidak tahu." Suara Jiang Yifeng tiba-tiba meninggi 8 oktav saat dia berseru, "Aku sudah menyajikan anggur dan daging untukmu, dan kau bilang kau tidak tahu." Sebongkah ikan asin itu menatap tajam dan berkata dengan leher kaku, "Anehkah kalau aku tidak tahu? Karena kau tahu benda itu berasal dari Jepang, pergilah ke Jepang untuk mencarinya. Berapa lama waktu yang dibutuhkan? Lagi pula, daerah itu jaraknya kurang dari 200 yuan naik taksi dari selatan ke utara. Apa terburu-burunya?" Jiang Yifeng tercengang. Tiba-tiba, dia menyadari bahwa apa yang dia katakan sangat masuk akal, dan dia terdiam. "Senior, paus tulang itu tidak datang ke pulau ini untuk membuat masalah bagi Anda?" Tanya Yang Changsheng dengan terkejut. Meskipun paus hidup di lautan, itu hanya berlaku untuk paus biasa. Paus bertulang, yang hanya menyisakan tulang di tubuhnya, jelas bukan makhluk biasa.
Ia bahkan tidak perlu bernapas, dan tampaknya hidup tanpa perbedaan di laut dan di darat. Selain itu, paus adalah mamalia yang bernapas menggunakan paru-paru. Sekalipun kamu memberitahu mereka bahwa makhluk itu memiliki 4 kaki dan bisa merayap di pulau itu, mereka akan tetap mempercayaimu. Segumpal ikan asin mengelus janggutnya yang mengkilap dan merenung, aku sudah mendengar tentang ini dari si Zhenxiang. Karena perkumpulan tidak ingin memutuskan hubungan, mereka mengirimmu ke sini. Mungkin Su Tendoji memiliki kekhawatiran yang sama, itulah sebabnya dia tidak turun ke darat. Lalu dia mencibir, aku ditempatkan di wilayah laut ini, mewakili persekutuan kultivasi. Akan menjadi keajaiban jika mereka berani menyentuhku. Jiang Yifeng berpikir dalam hati, berkemah di sini. Aku yakin Guild sengaja mencarikanmu tempat yang tenang untuk bermalas-malasan dan tidur. Aku sudah menerima perintah untuk tidak ikut serta dalam operasimu. Nak, semoga beruntung. Sepotong ikan asin menyeka minyak dari sudut mulutnya, bangkit, dan terhuyung-huyung berjalan masuk ke dalam rumah. Aku lupa memberitahumu, benda itu menghilang di timur terakhir kali. Aku perlu menyendiri untuk berlatih, jadi jangan ganggu aku jika kau ingin mengatakan sesuatu, dan jangan datang jika kau tidak ingin mengatakan apapun. Tepat saat ia sampai di pintu, ia menepuk bagian belakang kepalanya dan berkata dengan kesadaran yang tiba-tiba muncul. Jiang Yifeng memperhatikan punggung sosok yang malas itu dan bergumam, berkultivasi. Mungkin hanya tidur. Aku sangat mengantuk setelah makan dan minum sepuasnya. Terima kasih atas keramahan Anda. Silakan merasa seperti di rumah sendiri, dan ingat untuk menutup pintu saat Anda pergi. Mokin menguap, menggaruk kepalanya, dan mengikutinya masuk, hanya meninggalkan suara lemah dan lesu. Liu Qing mengedipkan mata indahnya dan berkata dengan iri, aku sangat iri karena guru dan murid yang malas seperti itu bisa berkultivasi hingga tahap Nas Chen Sol akhir. Xia Yutong tersenyum dan berkata dengan sedikit mengangkat bibir merahnya, aku pernah mendengar tentang metode kultivasi yang melibatkan tidur. Mungkin senior Salted Fish sedang mempraktikkan metode ini. Apa yang kau katakan masuk akal. Liu Qing berkedip, tampak termenung. Mampu mencapai tahap akhir ranah jiwa baru lahir bukan hanya soal bakat. Jika Anda hanya seperti ikan asin, tidak melakukan apapun selain tidur, Anda mungkin tidak akan mampu menembus level tersebut bahkan dalam 1000 tahun. Yang Changsheng membersihkan debu dari pakaiannya dan berkata dengan penuh semangat, semuanya, istirahatlah dengan baik malam ini. Besok kita akan menuju ke timur dan menghadapi paus tulang jahat itu. Garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah. Bab 318. Kapal pesiar itu berlabuh di samudera yang tak terbatas. Xiao Chen dengan santai duduk di haluan bersama Leer, memancing dan merasakan semilir angin laut yang lembut. Ia sangat bangga ketika melihat putrinya bertepuk tangan dan menatapnya dengan mata kagum setelah menangkap ikan besar. Di dalam kokpit, Jiang Yifeng dan Yang Changsheng mendiskusikan peta navigasi. Pak Yang, kita sudah mengikuti petunjuk ikan asin itu selama 4 jam dan masih belum menemukan paus tulang. Apakah orang tua itu hanya memberi kita petunjuk sembarangan untuk mencari nafkah? Kata Jiang Yifeng sambil mengerutkan kening. Yang Changsheng menopang dagunya di tangannya dan berpikir sejenak sebelum berkata dengan yakin, tidak. Mereka mungkin sedikit malas, tetapi mereka tahu apa yang penting dan tidak akan bicara omong kosong tentang hal seperti ini. Jiang Yifeng mengangguk sedikit dan menyarankan, bagaimana kalau kita berlayar sedikit lebih jauh ke laut dan berputar-putar beberapa kali. Bahan bakar kita hampir habis. Jika kita kehabisan, apakah kita harus mendayung kembali? Yang Changsheng mengerutkan kening dalam-dalam dan menggelengkan kepalanya. Lalu dia melirik ke geladak dan berkata dengan suara rendah, sebaiknya kau pikirkan baik-baik bagaimana bos besar akan memperlakukanmu. Desis. Mata Jiang Yifeng membelalak, dan dia tersentak. Dengan tingkat kultivasinya, orang penting itu tentu tidak akan terdampar di laut karena kehabisan bahan bakar, tetapi ketika dia pergi, dia mungkin akan menghajar dirinya sendiri habis-habisan. Bahkan mungkin dia bisa berenang kembali. Menurut sepotong ikan asin, paus tulang memancarkan aura jahat yang dapat dirasakan dari jarak yang sangat jauh. Tapi kita bahkan belum melihat sekilas pun paus tulang, sungguh merepotkan. Jika kita bisa menunggu sedikit lebih lama, pertemuan antara si kurcaci dan paus tulang akan terjadi dalam 7 hari. Ketika waktunya tiba, selama pria bertubuh pendek dan gemuk itu mencapai wilayah laut yang ditentukan, paus tulang akan datang menjemputnya dan membawanya kembali ke Jepang. Namun, menara naga yang berjongkok tidak akan mentolerir dengkuran orang lain. Persekutuan ini sama sekali tidak akan membiarkan paus tulang jahat berkeliaran di kerajaan naga. Itu harus ditangani sesegera mungkin. Demikian pula, ini juga merupakan cara untuk membangun otoritas. Meskipun mereka tidak bisa secara terbuka mengakui bahwa serikat pekerja berada di baliknya, ada beberapa hal yang secara diam-diam dipahami oleh semua orang. Jiang Yifeng menyalakan sebatang rokok, menghisapnya dalam-dalam, dan berkata dengan cemas, tapi apa yang harus kita lakukan sekarang? Tetua Si berulang kali mengatakan kepada kita bahwa kita harus menyelesaikan misi dalam waktu 3 hari. Yang tua, apakah kau tidak tergoda oleh hadiah dari kolam transformasi naga? Ekspresi Yang Changsheng terus berubah. Daya tarik kolam transformasi naga akan menggoda kultivator manapun, tetapi mereka tidak punya pilihan selain mencari paus tulang. Setelah ragu sejenak, dia berkata dengan suara berat, mungkin orang penting itu punya solusinya.
Tapi bos besar sedang menikmati waktu bersama keluarganya sekarang. Jika kita mengganggunya, kita pasti akan mendapat perlakuan dingin. Apa kau tidak tahu temperamennya? Kata Jiang Yifeng dengan ekspresi khawatir. Yang Changsheng berpikir sejenak, lalu segera mulai melepas pakaiannya. Jiang Yifeng berseru kaget, "Yang tua, Anda tidak bermaksud menawarkan sebuah kesepakatan, kan?" Yang Changsheng menatapnya dengan marah dan berkata dengan kesal, "Apakah adik junior tidak suka makan udang? Aku akan turun ke dasar laut dan menangkap lobster segar untuknya. Aku akan memasak pesta lobster untuk makan siang. Asalkan adik junior senang, apapun boleh." Patah. Jiang Yifeng menjentikkan jarinya dan dengan bersemangat melepas mantelnya. Keduanya mengambil jaring ikan dan terjun ke laut. Dengan tingkat kultivasi tahap awal inti emas, bahkan tanpa membawa tabung oksigen, seseorang dapat turun ke dasar laut selama setengah jam tanpa perlu bernapas. Siang. Fiu, untungnya rekan Taoisia sedang berlatih, kalau tidak udang ini tidak akan bisa dimakan. Jiang Yifeng menghela napas lega sambil membawa sepiring besar udang yang tampak menggiurkan. Dia berkata dengan antusias, "Adikku, coba udang ini. Kami baru saja menangkapnya untukmu dari laut." Mata leher yang besar berbinar, dan dia menjilati bibir kecilnya yang imut, tampak sangat tergoda. Xiao Chen mengambil seekor udang besar dan menaruhnya di mangkuk kecil, sambil tersenyum berkata, "Makanlah lebih banyak jika kamu suka." "Hehe, terima kasih, ayah." Leher tersenyum bahagia, matanya yang besar berkerut. Xiao Chen tersenyum tulus dari lubuk hatinya saat melihat wajah putrinya yang menggemaskan, dengan mulut penuh daging udang. Dia melirik kedua orang yang berdiri dengan hormat di sampingnya dengan geli, lalu berkata dengan tenang, "Ungkapkan pendapatmu." Mata Jiang Yifeng berbinar. Inilah yang selama ini dia tunggu-tunggu. Dia buru-buru berkata, "Bos, kita tidak punya cukup bahan bakar untuk terus berkeliaran tanpa tujuan. Apakah Anda tahu ada cara untuk menemukan paus tulang itu?" Xiao Chen tersenyum dan mengulurkan tangannya, "Apakah kau membawa apa yang kuminta?" Yang Changsheng buru-buru mengeluarkan bola logam seukuran kepalan tangan dari tas kecilnya. Itu adalah bola yang sama yang dia rebut dari pria pendek dan jelek yang telah menangkap roh itu. Dia menyerahkannya dengan hormat, "Seperti yang Anda instruksikan, saya secara khusus meminta Tetua Si untuk mengambilnya sebelum berangkat." Ya, kami benar-benar berusaha keras membujuk Tetua Si untuk mengeluarkan bola dari gudang." Jiang Yifeng buru-buru mengklaim keberhasilan itu. Xiao Chen mengambil bola besi itu dan dengan lembut menggosok sisik di permukaannya dengan jari-jarinya yang ramping. Seketika itu, cahaya ungu samar muncul di permukaan bola logam, memberikan kesan yang menyeramkan. Keduanya menatap dengan takjub pada bola yang memancarkan cahaya ungu, saling bertukar pandang, dan menunggu dengan tenang, bingung. Setelah beberapa saat, cahaya ungu itu menghilang, dan benda itu kembali menjadi bola logam biasa. Dia mengayunkan tangannya dan melemparkannya kembali. Jiang Yifeng buru-buru menangkapnya dengan kedua tangan dan bertanya dengan gugup, "Bos, apakah Anda menemukannya?" "Tidak. Oh tidak. Lalu apa yang harus kita lakukan?" Wajah Jiang Yifeng langsung berubah muram. Jika bahkan orang penting yang maha kuasa pun tidak bisa berbuat apa-apa, bukankah akan terjadi sesuatu yang buruk? Keberhasilan atau kegagalan misi ini bergantung pada apakah kita dapat memasuki kolam transformasi naga. Akankah kita melewatkan kesempatan ini begitu saja? Dengan kultivasi dan pemahaman mereka, jika mereka terus berkultivasi dengan tekun, bukan tidak mungkin mereka akan menembus ke tahap Naschen Sol di masa depan. Namun, jika seseorang memiliki kesempatan untuk memasuki kolam transformasi naga untuk meningkatkan kemampuannya, pencapaian mereka di masa depan mungkin akan lebih besar lagi. Sekarang kesempatan itu semakin menjauh, bagaimana mungkin seseorang tidak kecewa? Xiao Chen melirik keduanya dan berkata sambil tersenyum tipis, "Ada apa dengan ekspresi kalian? Aku hanya bilang aku tidak mencarinya, bukan berarti itu tidak akan datang sendiri. Aku telah mengaktifkan aura sensorik yang ditinggalkan oleh paus tulang pada bola tersebut. Selama ia tetap berada di area ini, ia pasti akan merasakannya." Nyata, itu bagus sekali. Jiang Yifeng dan Yang Changsheng sangat gembira, karena mereka tahu bahwa pasti tidak ada hal yang tidak bisa dilakukan oleh orang penting. Adapun apa yang harus dilakukan setelah paus bertulang itu tiba. Itu bukan masalah yang perlu mereka khawatirkan. Dengan tokoh penting di sini, mengapa mereka harus takut pada paus tulang belaka? Tiba-tiba, laut yang tenang mulai beriak, dan ombak menerjang, menyebabkan kapal pesiar bergoyang naik turun. Momo. Terdengar suara tangisan dari dasar laut, tetapi anehnya, meskipun aku tidak mendengar tangisan apapun di telingaku, suara itu muncul dengan jelas di benakku. Tangisan paus saja sudah menyedihkan, tetapi suara yang ditransmisikan ke otak dapat memberikan perasaan merinding. Jiang Yifeng buru-buru berlari ke geladak, menjulurkan lehernya untuk melihat keluar, dan berseru dengan suara sedikit gemetar, "Itu dia." Bab 319. Mereka di sini. Mereka di sini. Teriakan gembira Jiang Yifeng segera membuat yang lain waspada, mereka semua menjatuhkan sumpit dan berlari ke geladak untuk melihat keluar. Benar saja, ratusan meter jauhnya di lautan, sesosok berwarna putih pucat, menyerupai gunung kecil, perlahan muncul dari laut. Meskipun jaraknya jauh, semua orang yang hadir memiliki penglihatan yang luar biasa, dan dengan tubuhnya yang besar dan menyerupai gunung, mereka dapat melihatnya dengan jelas.
Paus bertulang itu tidak memiliki daging atau sirip di tubuhnya, hanya kerangka putih gelap yang telanjang, dengan nyala api hijau yang menyeramkan berkelap-kelip di dua rongga matanya yang kosong. Jiang Yifeng menatap dengan mata terbelalak kaget, menopang dagunya di tangan dan bergumam bingung, benda ini masih bisa bergerak meskipun hanya tulang, tapi ia bahkan tidak punya otak, jadi bagaimana ia bisa berpikir dan berkultivasi. Bibir Xiao Chen melengkung ke atas, dan dia berkata dengan sinis, bahkan kau pun bisa berkultivasi, adakah yang lebih aneh dari itu? Jiang Yifeng terdiam setelah orang penting itu mengatakan hal tersebut. Aku berpikir dalam hati, pantas saja dia bermulut tajam. Dia bisa membungkam orang dengan kata-katanya. Percakapan ini hancur. Hehe, kata Jiang Yifeng sambil tersenyum menjilat, silakan, bos besar, bertindaklah dan patahkan tulang-tulang ini, lalu kita bisa kembali dan mengambil hadiah kita. Xiao Chen meliriknya dari samping, seringnya tersungging di bibirnya, aku bukan kamu. Aku hampir saja mengejeknya karena bukan anakku, tapi aku tidak tahu dari mana dia mendapatkan keberanian untuk memerintahnya. Tiba-tiba, sebuah pikiran terlintas di benaknya, dan dia pun menutup mulutnya. Pria tak tahu malu itu pasti akan mencoba mengaku sebagai ayah seseorang setiap kali dia mendapat kesempatan. Jiang Yifeng bisa cukup bangga karena bahkan lidah tajam Xiao Chen pun patut diwaspadai. Xiao Chen menggendong putrinya dan dengan santai memberinya instruksi, putriku, ini adalah paus, mamalia terbesar di laut. Jika kau berlatih hingga tingkat tertinggi, suatu hari nanti kau bisa berubah menjadi kun dan menjelajah langit. Gadis kecil itu mengedipkan matanya yang besar, oh, ini besar sekali. Tapi mengapa isinya hanya tulang dan tidak ada daging? Melihat tatapan kagum dan keinginan belajar putrinya, Xiao Chen mengangkat alisnya dan mulai menjelaskan. Saat kelompok itu sedang berbicara, kerangka putih yang menyerupai gunung itu semakin membesar di pandangan mereka, hingga akhirnya berhenti 10 meter dari kapal pesiar. Sepasang nyala api hijau yang menyeramkan berkelap-kelip, seolah ingin melahap makhluk hidup. Jika bos besar menolak untuk bertindak, yang lain hanya bisa menonton tanpa daya. Jiang Yifeng menatap paus tulang itu dengan saksama, lalu bertanya dengan suara rendah dan bingung, yang tua, benda ini tidak bergerak atau menghindar ketika aku memukulnya, ia hanya menatapku lurus-lurus, apa yang ingin dilakukannya? Yang Changsheng merasakan aura dingin dan kuat itu, alisnya berkerut, dan dia berpikir, pasti ia sedang merasakan aura yang dipancarkan oleh bola itu dan mencari si pendek. Pria itu masih dikurung di ruang bawah tanah guild. Menurutmu apa yang akan dia lakukan jika dia tidak bisa menemukan siapapun? Tanya Jiang Yifeng dengan cemas. Tak lama kemudian, paus tulang itu merespons dengan tindakan nyata. Setelah mencari dengan sia-sia, paus tulang itu tampak marah dan mengeluarkan suara lenguhan yang mengerikan. Air laut yang tenang tiba-tiba bergejolak, dan ombak besar menghantam kapal. Anehnya, tidak peduli seberapa keras serigala raksasa itu menyerang, kapal pesiar itu, meskipun terombang-ambing, tetap stabil di puncak gelombang. Jiang Yifeng mencengkeram pagar pembatas, wajahnya tidak menunjukkan rasa takut, melainkan ekspresi kegembiraan. Kapal pesiar ini miliknya. Dengan restu jimat yang diukir oleh bos besar, kapal ini mampu menjaga keseimbangannya di bawah dampak aura paus tulang tahap Nas Chansol. Dia akan punya sesuatu untuk dibanggakan kepada bawahannya lagi. Mo! Tangisan pilu paus tulang itu bergema di benakku, dan sirip ekornya, yang kini hanya tersisa tulang-tulang putih besar, menjulang tinggi di atas air, menimbulkan gelombang. Desir! Sirip ekornya, seperti kipas yang hanya menyisakan kerangkanya, menekan dari langit. Tidak bagus. Semua orang mendongak dan melihat sirip ekor raksasa itu menghantam mereka, dan ekspresi mereka berubah drastis. Melihat sirip ekornya membesar di depan matanya, dia buru-buru mengaktifkan energi spiritual di dantiannya untuk mencoba melawan. Meskipun mereka tahu bahwa dengan tingkat kultivasi mereka tidak mungkin mampu menahan satu pukulan pun dari paus tulang yang telah berubah bentuk, naluri manusia selalu muncul ketika menghadapi bahaya. Sekalipun kamu tidak bisa menghentikannya, itu lebih baik daripada tidak melakukan apa-apa dan hanya menunggu untuk dihancurkan. Tiba-tiba, rune pertahanan yang telah meresap ke dalam kapal pesiar itu tampak terstimulasi, dan tiba-tiba muncul, memancarkan cahaya terang. Dengan suara mendesing, cahaya menyebar, seketika membentuk perisai transparan yang melindungi kapal pesiar tersebut. Sirip ekornya membentur ke bawah dengan keras, menghantam perisai cahaya yang tiba-tiba naik. Bang! Benturan dahsyat itu menghantam kapal pesiar tersebut ke laut, haluannya miring ke bawah saat terjun ke dasar laut seperti kapal selam. Ya ampun! Meskipun ada perisai pelindung, benturan yang sangat besar tetap menyebabkan orang-orang yang berdiri di dek kehilangan keseimbangan, hampir terjatuh sebelum dengan cepat meraih pagar pembatas. Xiao Chen berdiri di haluan perahu, menggendong putrinya, sosoknya yang tegak tetap tak bergerak tanpa daya ungkit sedikitpun. Dia bahkan dengan antusias memperkenalkan berbagai jenis ikan laut yang berenang di sekitarnya. Saat kapal pesiar itu hendak terjun ke dasar laut yang berlumpur, kekuatan benturan berangsur-angsur mereda, dan haluan yang miring perlahan terangkat, menjaga stabilitas di dasar laut yang gelap. Jiang Yifeng mencengkeram pagar, berdiri, dan mendongak ke arah kawanan ikan yang berenang di luar penghalang pelindung, wajahnya penuh kegembiraan. Luar biasa, benar-benar luar biasa. Itu adalah serangan dari kultivator tahap Nas Chansol, namun bahkan tidak mampu merusak lambung kapal. Formasi pertahanan yang dibuat oleh sang master sungguh luar biasa.
Yang lain menenangkan diri dan mendongak dengan rasa ingin tahu. Holsan menatap dengan mata terbelalak, mengamati sekeliling dengan penuh rasa ingin tahu. Kapan seekor monyet yang tinggal di pegunungan pernah melihat pemandangan bawah laut yang begitu spektakuler? Dengan berkat jimat tersebut, kapal pesiar itu mulai perlahan naik. Xiao Chen menatap ikan besar yang berenang di dasar laut, matanya tiba-tiba menyipit, dan sudut bibirnya tanpa alasan yang jelas melengkung ke atas menarik. Di laut, kerangka raksasa mengapung di permukaan, dan tengkorak paus besar terendam di dalam air, nyala api hijau yang menyeramkan di rongga matanya mengamati kapal pesiar putih yang perlahan naik. Meskipun sekarang hanya berupa kerangka, bukan berarti ia tidak memiliki otak. Begitu Anda mencapai level itu, bahkan jika pikiran Anda benar-benar kosong, Anda masih bisa berpikir dengan cara lain. Tubuh mungkin telah tiada, tetapi roh tetap ada. Meskipun tampak seperti serangan biasa, serangan itu dilakukan dengan segenap kekuatannya. Dengan serangan dahsyat dari sirip ekor tahap Naschen Sol, bahkan sebuah kapal perang pun akan hancur berkeping-keping. Namun, bagaimana mungkin ia tidak terkejut bahwa perahu kecil ini, yang dapat ditelannya secara utuh, mampu menahan serangan tanpa mengalami kerusakan sedikitpun. Nyala api hijau yang menyeramkan berkelap-kelip di rongga matanya, dan ia membuka mulutnya yang besar dan seputih salju, menarik napas dalam-dalam tanpa dasar. Seketika itu juga, pusaran air raksasa terbentuk, dan air laut yang tak terhitung jumlahnya bercampur dengan ikan-ikan besar tersedot ke dalam mulut yang dalam dan gelap. Kapal pesiar itu terseret oleh pusaran air dan berputar menuju mulut raksasa tersebut. Leer mengedipkan mata besarnya, lalu tiba-tiba berbalik dan melompat ke pelukan ayahnya, sambil berkata dengan suara kekanak-kanakannya, "Ayah, ini menakutkan sekali karena warnanya hitam." Tatapan Xiao Chen langsung menajam saat dia menatap kerangka besar itu, niat membunuh terpancar di matanya. Bab 320. Xiao Chen menghentakkan kakinya dengan ringan, dan riak tak terlihat menyebar, seketika menghilangkan pusaran besar itu, dan laut yang bergejolak perlahan kembali tenang. Perubahan peristiwa yang tiba-tiba itu menyebabkan nyala api mengerikan yang membakar rongga mata paus tulang itu meredup sesaat. Sebuah suara berat dan teredam memasuki pikiran semua orang, "Siapakah kalian? Mengapa kalian menyimpan aroma tubuhku di kapal kalian?" Jiang Yifeng mencondongkan tubuh setengah keluar, mengangkat bola tinggi-tinggi, dan berseru, "Apakah ini milikmu?" Api di rongga mata paus tulang itu berkedip-kedip, dan ia bertanya dengan suara berat, "Bagaimana bola suci itu bisa sampai di tanganmu? Apakah kau membunuh kurcaci yang tidak berguna itu?" Jiang Yifeng mengangkat alisnya dan berkata dengan angkuh, "Dia menunggumu di penjara guild." "Kurcaci sialan, kau telah merusak rencana penting tuanmu. Kau pantas mati." Mata paus tulang itu menyala-nyala penuh amarah, jelas sekali ia sangat murka. Mata yang Changsheng melirik ke sekeliling, dan dia berkata dengan suara berat, "Jadi kau mengakui bahwa Suten Doji berada di balik semua ini. Lalu kenapa kalau memang begitu? Kerajaan naga kalian memiliki populasi yang besar, apa salahnya mengambil sedikit roh?" Suara paus tulang yang menyedihkan itu terdengar dingin, namun, lalu kenapa jika kalian tahu bahwa itu adalah Tuan yang mengendalikannya? Kalian semua akan mati karena mengganggu rencana Tuan. Ledakan. Tiba-tiba, aura menyeramkan muncul, dan laut yang tenang mulai bergejolak. Apakah ini kekuatan dari tahap jiwa yang baru lahir? Sangat kuat. Yang Changsheng mengerutkan kening, memonyongkan bibir, dan matanya penuh dengan keseriusan. "Kalian semua akan mati karena mengganggu rencana tuan kalian." Sebuah suara mengerikan bergema di setiap pikiran. Duang. Tiba-tiba, gelombang kejut tak terlihat menyebar, seketika memusnahkan aura dahsyat dari panggung Naschen Sol. Sebuah suara dingin terdengar, "Kau menakut-nakuti putriku, kau pantas mati." Mendengar suara dingin itu, Jiang Yifeng dan Yang Changsheng mengangkat alis mereka dan wajah mereka berseri-seri karena kegembiraan. Mereka telah berusaha mencari cara agar orang penting itu bertindak, bahkan sampai mencoba mengambil hati dia dengan memancing udang di laut. Tokoh penting itu tetap tidak bergeming, yang sangat mengecewakan keduanya. Tanpa diduga, kerangka itu membuat adik perempuan itu sangat ketakutan. Kasih sayang sang bos yang berlebihan terhadap adik perempuannya. Hanya satu pikiran yang tersisa di benak mereka, mereka sudah tamat. "Wahai manusia tak berarti, berani-beraninya kalian tidak menghormati raja ini. Kalian sedang mencari kematian." Paus bertulang itu dengan marah mengangkat sirip ekornya tinggi-tinggi, seketika memercikkan air kemana-mana, sebelum sirip ekornya yang besar dan berbentuk kipas itu menghantam ke bawah. Mendengus. Xiao Chen mendengus dingin, mengetuk kakinya dengan ringan, dan dengan lincah melompat keluar dari penghalang pelindung susunan pertahanan. Sirip ekor kerangka yang besar itu menekan ke bawah, seolah-olah bahkan sinar matahari pun telah lenyap. Tubuh Xiao Chen, yang melompat tinggi ke udara, tampak seperti makhluk kecil yang bisa lenyap kapan saja di bawah tekanan sirip ekor yang besar, namun dia tidak menunjukkan rasa takut menghadapi sirip ekor yang akan menghantam. Dia mengangkat lengan kanannya, dan kelima jarinya yang panjang dan ramping mencengkeram tulang-tulang putih pucat itu. Kepalan tangannya terkepal erat, sirip ekornya yang besar bergerak, namun ia tidak bisa bergerak sedikitpun. Xiao Chen mengerutkan kening dan mengayunkan lengannya. Wow! Tubuh raksasa paus tulang itu, sebesar puncak gunung, terangkat dari air dan terlempar tinggi ke udara. Jiang Yifeng mendongak, matanya membelalak, dan berseru dengan takjub, "Wow, kekuatan yang luar biasa. Apakah ini?"
Apakah ini bahkan manusia? Yang Changsheng mengangkat kepalanya dan berkata dengan solemn, mungkin, bos besar telah melampaui alam kemanusiaan dan menjadi. Ada satu kata lagi yang tak berani dia ucapkan, karena kata itu mewakili alam yang diimpikan semua kultivator. Mo. Tubuh besar paus tulang itu menjulang ke udara, menghalangi sinar matahari di atasnya, dan mengeluarkan jeritan melengking dan mengerikan. Meskipun hanya berupa kerangka, ia adalah kultivator tahap Naschen Sol sejati. Bukan hanya manusia mungil itu berhasil menahan serangan dahsyatnya, tetapi makhluk itu juga melemparkan tubuhnya yang sebesar gunung tinggi ke udara. Itu pasti merupakan kekuatan yang sangat menakutkan. Udara seakan membeku. Xiao Chen menyentuh tanah dengan ujung kakinya, dan tubuhnya melesat seperti bola meriam menuju kerangka raksasa yang jatuh dari langit. Dia mengangkat kakinya dan menendang sirip ekor yang besar itu. Wow! Tulang-tulang yang keras dan besar itu tampak berubah menjadi biskuit renyah, meledak dengan suara dentuman keras hanya dengan satu injakan, dan hancur menjadi serpihan-serpihan kecil. Ketuk-ketuk-ketuk. Seolah-olah hujan halus berupa tulang-tulang putih berjatuhan dari langit, dengan pecahan-pecahan berat dan padat menghantam laut. Dia benar-benar menghancurkan sirip ekor paus tulang tahap Naschen Sol. Tubuh fisik orang ini terlalu kuat. Jiang Yifeng terbelalak saat melihat potongan-potongan tulang menghantam perisai pelindung dan menyebar, mulutnya yang menganga tak mampu menutup untuk waktu yang lama. Wajah Hosan yang terkejut dipenuhi dengan keheranan dan rasa iri. Para iblis buas lebih memperhatikan penguatan tubuh, dan melihat kekuatan serangan fisik bos yang dahsyat dan tak terkalahkan, mereka sangat iri hingga hampir meneteskan air liur. Mo! Sirip ekor paus itu hancur, dan tangisannya yang sudah memilukan menjadi semakin menusuk telinga. Xiao Chen melanjutkan gerakannya, melayangkan pukulan demi pukulan. Kali ini bukan sekadar serangan udara biasa, melainkan pukulan sungguhan yang menusuk tulang, menunjukkan betapa marahnya dia. Beraninya dia menakut-nakuti putri kesayangannya. Dia pantas mati. Saat itu, yang bisa ia pikirkan hanyalah penampilan menyedihkan putrinya yang berharga ketika ketakutan, dan ia benar-benar melupakan niat awalnya untuk membuatnya lebih tangguh. Dor-dor-dor. Klik-klik-klik. Kepalan tangan menghantam, tulang-tulang hancur berkeping-keping, dan serpihan tulang berjatuhan. Dalam sekejap, paus tulang raksasa setinggi gunung itu hancur berkeping-keping, hanya menyisakan tengkorak yang besar. Nyala api hijau yang menyeramkan di matanya berkedip-kedip saat dia berteriak ketakutan, kasihanilah aku. Aku salah. Kumohon kasihanilah aku. Paus tulang itu benar-benar ketakutan. Tulang-tulangnya yang kokoh dan gagah hancur dihantam pukulan, dan bersamaan dengan itu, harga dirinya pun ikut hancur. Dalam satu kali pertemuan saja, mereka bahkan tidak mampu memberikan perlawanan. Dengan semua tulang di tubuhnya hancur berkeping-keping, hanya menyisakan tengkorak, apa gunanya harga diri sekarang? Tuanku, mohon ampunilah. Ini semua perbuatan Suten Doji. Aku hanya mengikuti perintah. Mohon maafkan aku. Pinta paus tulang itu dengan tergesa-gesa. Iblis tahap jiwa baru lahir yang bermartabat itu, dipukuli hingga menangis, berkata, Suten Doji lah yang memerintahkan saya untuk membawa kurcaci itu ke kerajaan naga untuk menangkap roh. Saya bersedia bersaksi dan mengidentifikasinya. Mohon ampuni saya, Tuan. Xiao Chen menyipitkan matanya dan berkata dengan acuh tak acuh, apa yang kau lakukan di kerajaan naga bukanlah urusanku. Bahkan jika kau memenjarakan roh semua orang, itu tidak ada hubungannya denganku. Tapi kau telah menakut-nakuti putriku. Itulah caramu mencari kematian. Setelah mengatakan itu, dia membanting tinjunya yang terkepal dengan keras ke tengkorak besar itu. Ah, aku tidak ingin mati. Dengan jeritan melengking, retakan muncul di tengkorak paus raksasa itu. Retakan itu menyebar dan langsung menembus seluruh tengkorak. Boom! Tengkorak paus sebesar rumah meledak dengan suara gemuruh yang memekakkan telinga, menyebabkan serpihan tulang berhamburan kemana-mana. Gluk! Jiang Yifeng menelan ludah dan bergumam pada dirinya sendiri, itu adalah iblis tahap Naschen Sol, dan dia benar-benar hancur menjadi debu oleh orang hebat ini. Ya! Mata yang Changsheng membelalak, wajahnya penuh keterkejutan. Xia Yutong mengangkat lehernya yang ramping, matanya yang indah dipenuhi rasa terkejut, seberapa kuatkah senior Xiao Yao sebenarnya. Bersambung.